Kita lanjut bahas spoiler Udang Kangen season 16 episode 6. Oke lah, gak usah banyak mang-ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Matahari pada saat ini akan segera terbenam dan bisa disaksikan dari gurun pasir yang luas. Seharusnya saat ini menjadi pemandangan yang cukup bagus. Namun, seluruh tempat ini telah tertutup oleh energi iblis yang telah meluap. Raungan-raungan tajam juga terdengar dari dalamnya, memberikan jejak kesedihan terhadap pemandangan yang cukup agung ini. Tiba-tiba saja, dar! Sebuah ledakan langsung terdengar dan langit pun bergetar dengan hebat. Energi iblis yang memenuhi seluruh gurun tampaknya telah terpengaruh oleh ledakan ini. Banyak garis hitam telah muncul di langit. Hal itu segera meluas dengan cepat hanya dalam waktu beberapa menit. Tempat ini telah diubah menjadi lautan manusia yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka terus berdatangan dari segala arah dengan niat pertarungan yang cukup besar, karena ini merupakan pasukan aliansi. Energi iblis yang berada di atas padang pasir sekarang telah terus-menerus didorong mundur oleh tekanan dari pasukan aliansi itu. Detik berikutnya, Tang Xilian segera berteriak, "Semuanya berhenti!" Tatapan mata cantik dari Tang Xilian melihat pada gurun pasir hitam. Lalu dia kembali berkata, "Tiga pasukan aliansi, segera bentuk formasi dan singkirkan energi iblis." Suara-suara yang tidak terhitung jumlahnya menjawab dengan serempak, "Baik, pimpinan aliansi." Yang kemudian energi Yuan yang luas dan perkasa menyapu keluar dari dalam tubuh mereka dan membuat gurun pasir yang awalnya hitam legam kembali mendapatkan warna aslinya. Saat ini langit sendiri juga terlihat cukup cerah. Pasukan aliansi yang telah tiba di tempat ini benar-benar banyak. Secara perlahan mereka pun mendekati gurun besar dari wilayah Xuan Barat. Akhirnya hal itu segera menyingkirkan banyak energi iblis yang ada di tempat ini. Sementara langit dan juga daratan pada dasarnya telah dipenuhi oleh pasukan aliansi, dan mereka semua adalah para ahli dari dunia ini. Seluruh tentara aliansi telah mendorong energi iblis selangkah demi selangkah. Namun anehnya, mereka tidak menemui hambatan sedikit pun. Hanya dalam waktu 1 jam, ini pasukan aliansi telah secara bertahap berhenti. Sebuah kebencian yang tidak terhitung jumlahnya terlihat dalam tatapan mata mereka ketika melihat ke arah depan yang cukup jauh. Di tempat itu sendiri ada sebuah kota besar yang saat ini telah berwarna hitam, dan ada orang menakutkan juga menyebar dari dalam kota besar itu, karena sebenarnya itu merupakan markas dari penjara iblis. Pasukan aliansi saat ini sudah sepenuhnya berhenti dalam jarak 100 mil dari kota besar itu. Kedua belah pihak akhirnya terdiam dan membuat suasana di tempat ini menjadi sangat menegangkan. Semua orang tahu, begitu atmosfer di tempat ini pecah, maka peperangan yang paling menakutkan dalam 1000 tahun juga akan terjadi di sini. Kesunyian ini sendiri berlangsung untuk waktu yang cukup lama, sebelum pada akhirnya energi iblis tiba-tiba saja berkumpul di atas kota, dan banyak sosok berjubah hitam pada akhirnya perlahan telah muncul. Tatapan mata mereka semuanya melihat pada pasukan aliansi yang ada di depan sana, yang saat ini sudah memenuhi langit dan juga daratan. Pimpinan dari sosok ini yang merupakan Raja Kursi Surga segera tertawa lalu mengatakan, "Hahaha, pada akhirnya semua orang telah datang ke tempat ini. Aku telah menunggu kalian dalam waktu yang cukup lama di penjara iblis ini." Tatapan mata biru es dari Huan melihat Raja Kursi Surga, yang kemudian dia mengatakan, "Raja Kursi Surga, sudah lama kita tidak bertemu." Sementara Raja Kursi Surga yang berada di atas tembok kota juga tersenyum pada Huan lalu menjawabnya, "Memang benar, kita tidak bertemu selama ribuan tahun. Tidak kusangka Guru Es masih tetap cantik seperti biasanya, dan kau juga menjadi sumber kekaguman."
Selanjutnya, masih tetap melihat pada Huan-Huan, Raja Kursi Surga kembali mengatakan, "Sejujurnya, aku sudah sangat lelah bertarung selama bertahun-tahun. Kenapa kita tidak saling berjabat tangan saja dan mengakhiri konflik ini?" Guru kehidupan kematian melihat pada Raja Kursi Surga yang kemudian dia membalas dengan malas, "Orang-orang kotor seperti kalian seharusnya segera pergi saja dari dunia ini, karena tempat ini bukan milik kalian." Raja Kursi Surga hanya bisa tersenyum. Tatapan matanya kemudian melihat ke arah langit, lalu dia berkata, "Pergi ya. Sebenarnya kita juga ingin melakukan hal itu. Kenapa kalian tidak membantu kita saja untuk membuka celah dunia ini yang kemudian mengizinkan kita semuanya untuk segera kembali ke dunia kita?" Guru api pun, dia sedikit tersenyum lalu menjawabnya, "Setelah kalian semua dimurnikan, maka jiwa kalian seharusnya bisa kembali kemanapun, ke tempat yang kalian inginkan." Raja Kursi kedua yang tampak cukup muda menggelengkan kepalanya ketika melihat pada guru api yang kemudian dia berkomentar, "Kalian tidak sopan seperti biasanya. Tidak ada satupun dari kalian yang telah berubah setelah bertahun-tahun." Setelah Raja Kursi kedua berkata seperti itu, kabut hitam pun melonjak dan beberapa sosok juga telah muncul. Guru spasial melihat wajah-wajah yang dia kenal tanpa sadar tertawa dingin lalu mengatakan, "Sebenarnya kalian memang benar-benar tidak mati." Dan mata cantik dari Huan-Huan ini telah bergejolak. Dia melihat tajam pada Raja Kursi Surga sebelum akhirnya mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir, kita seharusnya bisa mengakhiri perang ribuan tahun ini dan kalian tidak akan pernah memiliki kesempatan ketiga." Mendengar ucapan dari Ying Huan-Huan, Raja Kursi Surga hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya yang kemudian menjawabnya, "Sungguh tidak bijaksana untuk menjadi orang yang sangat percaya diri sehingga mengucapkan hal-hal seperti itu." Setelah berkata seperti ini, Raja Kursi Surga pun mengayunkan tangannya sambil berteriak, "Keluarlah kalian dari penjara iblis. Jika tidak, maka kita akan dipandang rendah oleh orang lain." Setelah Raja Kursi Surga mengatakan hal itu, suara gemuruh pun terdengar di tempat ini dan gurun hitam tiba-tiba saja bergetar dengan hebat. Setelah itu, semua orang bisa melihat bahwa sebenarnya gurun ini telah terbelah. Energi iblis yang benar-benar kental melonjak keluar dari dalamnya, yang kemudian para Yimo yang tidak terhitung jumlahnya ini juga telah merangkak keluar dari dalam neraka yang dengan cepat menutupi sisi lain dari gurun pasir. Pasukan Yimo yang telah muncul itu benar-benar sangat banyak dan kemungkinan sebanding dengan pasukan aliansi yang ada di tempat ini. Detik berikutnya, dar, tanah bergetar dengan hebat. Makhluk raksasa dengan 8 tangan kini juga muncul. Karena itu adalah Raja Iblis Jahat Kosmik. Guru kehidupan kematian melihat pada Raja Iblis Jahat Kosmik. Dia sedikit tersenyum lalu mengatakan, "Sepertinya semua orang memang sudah berkumpul di tempat ini." Dan Ying Huan-Huan, dia segera menoleh pada Tang Xilian, Xiao Diao, Kingsu, Jintan, Raja Naga Kingxi, dan juga para elit yang lainnya sambil berkata, "Kita akan menghentikan kelompok dari Raja Kursi Surga. Sementara individu kuat lainnya dan pasukan Yimo akan aku serahkan pada kalian." Kelompok dari Tang Xilian, Xiao Diao, dan juga yang lainnya pun menganggukkan kepala sambil mengatakan, "Baiklah," karena mereka tahu bahwa ini merupakan awal dari peperangan yang cukup menentukan. Detik berikutnya Tang Xilian mencengkeramkan tangan pada pedang panjangnya. Lalu dia berteriak, "Tiga tentara aliansi, dengarkan aku. Ini adalah pertarungan yang terakhir dan kita akan selamanya terbebas dari ancaman apapun jika kita menang. Namun jika kita sampai kalah, maka nasib yang sangat menyedihkan seperti wilayah Suan Barat ini akan menyebar ke seluruh dunia. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melarikan diri. Jika kita ingin melindungi orang-orang yang kita sayangi, maka kita harus bertarung hingga titik darah penghabisan." Ucapan dari Tang Xilian itu langsung dijawab oleh banyaknya tentara aliansi. "Kita harus bertarung sampai mati." Suara itu menggetarkan seluruh tempat ini dan 3 tentara aliansi sekarang telah mulai bergerak.
sambil mengeluarkan energi jiwa dari dalam tubuh mereka, kemudian menciptakan formasi pertarungan. Tatapan mata banyak orang ini telah dipenuhi dengan semangat bertarung dan juga kemarahan ketika mereka akan menyerang penjara iblis. Melihat pergerakan dari pasukan aliansi, Raja Kursi Surga tertawa dengan keras, yang kemudian dia mengatakan, "Hahaha, penjara iblis, dengarkan, bunuh mereka semua untuk memenuhi kehendak Kaisar." Raungan-raungan yang tajam juga telah meletus dari pasukan Yimo. Energi iblis juga telah menyembur keluar dari dalam tubuh mereka. Sosok Yimo yang tidak terhitung jumlahnya sekarang juga mulai melakukan serbuan ke arah depan. Pada akhirnya, dua pasukan besar itu melakukan bentrokan dengan cara yang cukup kejam. Hal ini sampai-sampai membuat seluruh gurun bergetar dengan hebat. Energi Yuan dan juga energi iblis secara gila-gilaan saling berbenturan di darat dan juga udara. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, darah segar telah mewarnai gurun pasir. Bau darah dan juga teriakan pertempuran yang gila bergema di seluruh tempat ini. Sementara sosok dari Huan, dia melihat pada kelompok Raja Kursi Surga, lalu mengatakan, "Mari, kita juga harus melakukan penyerangan." Detik berikutnya, kelompok dari Raja Kursi Surga juga telah menghilang dari tembok kota. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, mereka pada akhirnya muncul di hadapan kelompok Huan. Raja Kursi Surga tersenyum, sementara tatapan matanya melihat pada Huan, lalu mengatakan, "Guru Es, kau bukan tandinganku dalam kondisimu yang seperti ini." Mendengar hal itu, Huan pun terdiam untuk sejenak, sebelum akhirnya tubuhnya berbalik dan melihat pada Lindong yang ada di sampingnya. Kali ini, Ying Huan menatap Lindong dengan terpana, yang kemudian bibir seksi dari Huan yang dingin kali ini langsung mencium bibir Lindong. Sebuah ekspresi yang rumit ini telah terlihat di raut wajah kerumunan yang ada di sekitarnya, dan banyak orang pada saat ini bisa melihat ada simbol-simbol es aneh telah muncul di tubuh Huan. Energi dingin yang ada di tubuhnya juga telah berubah menjadi semakin menakutkan. Sementara Lindong yang masih berciuman dengan Huan kali ini bisa melihat bahwa rambut biru dari Huan sebenarnya telah mulai memanjang dan berubah menjadi seperti es. Ada kristal-kristal yang telah muncul di rambutnya itu. Rasa dingin yang cukup menakutkan juga terpancar dari dalam tubuh Huan, seolah ada kekuatan besar yang sedang terbangun. Hal ini juga membuat bibir dari Lindong merasakan sakit ketika secara perlahan kekuatan Huan terbangun. Detik berikutnya, Ying Huan melepaskan ciuman itu. Dia menatap Lindong dengan tajam sambil berkata, "Maafkan aku." Tatapan mata Huan sebenarnya mengandung sedikit ketakutan dan juga kekhawatiran ketika dia melihat pada Lindong. Segera setelah itu, tubuh dari Huan berbalik dan dia melepaskan sarung tangan putih dan memperlihatkan tangannya yang telah berubah menjadi kristal es. Banyak simbol es telah berkedip dan juga berkilau aneh di tangan Huan saat ini. Sambil melihat pada Raja Kursi Surga, Ying Huan pun mengatakan, "Biarkan perang dunia ini berakhir sekarang juga. Aku tidak memiliki kesabaran untuk terus bermain-main dengan kalian." Hanya dalam waktu yang cukup singkat, rasa dingin yang benar-benar mengerikan melonjak dari dalam tubuh Huan. Hal itu membuatnya tampak menjadi seperti orang asing. Ketika Lindong menyaksikan Huan telah berubah, kedua tangannya tanpa sadar mengencang dengan erat, dan tubuh Lindong kini juga telah gemetaran. Dia mengetahui bahwa pada akhirnya Guru Es telah terbangun sepenuhnya. Lindong hanya bisa menundukkan kepalanya. Tubuhnya pun bergetar, lalu dia berkata, "Kenapa?" Tampaknya ada sebuah kemarahan yang terkandung di dalam hati Lindong saat ini. Sementara Ying Huan yang mendengar suara kemarahan dari Lindong, dia pun hanya bisa terdiam sejenak. Sementara guru api dan juga para guru kuno yang lainnya kali ini hanya bisa menatap Lindong dengan emosi yang cukup rumit dalam tatapan mata mereka semuanya.
Selanjutnya, Lindong secara perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap Huan-Huan yang ada di depannya. Ada sebuah kemarahan yang telah muncul dalam tatapan mata Lindong itu, yang membuatnya mengepalkan tangan dengan erat. Ketika Raja Kursi Surga melihat situasi yang cukup rumit ini, dia hanya bisa tersenyum tipis, kemudian melihat pada Lindong sebelum akhirnya mengatakan, "Apakah kau ingin tahu kenapa dia melakukan hal itu? Aku bisa memberitahumu jawabannya." Setelah berkata seperti ini, Raja Kursi Surga dengan lembut melangkahkan kaki untuk maju. Wajahnya tampak hangat dan ramah, tapi detik berikutnya berubah menjadi sangat dingin dan berbahaya, yang kemudian aura iblis yang sangat menakutkan, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, kini telah melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Faktanya, aura iblis itu sendiri bahkan mampu memblokir aura dingin yang cukup mengerikan dari dalam tubuh Huan-Huan, dan seolah-olah seluruh dunia akan gemetaran di hadapan aura iblis seperti ini. Karena itu, merupakan kekuatan yang mampu memusnahkan dunia ini. Ketika kelompok dari Guru Api melihat aura iblis yang sangat menakutkan, ekspresi di raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat serius, karena mereka mengetahui bahwa Raja Kursi Surga saat ini memang telah pulih sepenuhnya. Raja Kursi Surga segera tersenyum ke arah Lindong, lalu mengatakan, "Itu dikarenakan jika dia tidak membangunkan seluruh kekuatannya, maka kalian semua akan mati saat ini." Sebuah kemarahan segera melonjak di dalam hati Lindong. Sebelum akhirnya suara dengungan pun terdengar dari istana surgawi yang ada di antara alisnya. Hal ini membuat Lindong segera berkata, "Biarkan aku yang mencoba melawannya." Tatapan mata Lindong melihat pada Raja Kursi Surga. Tubuhnya segera bergerak dengan cepat ke arah depan. Namun, tangan dingin dari Huan-Huan segera meraih bahu dari Lindong, lalu mengatakan, "Saat ini kau bukan tandingannya." Ekspresi Lindong telah berubah menjadi sangat jelek. Dia kemudian menyentakkan bahunya dan menyingkirkan tangan dingin dari Huan-Huan. Segera setelah itu, cahaya perak muncul di tubuh dari Lindong, yang kemudian Lindong menghilang, lalu muncul tepat di atas Raja Kursi Surga. Sebuah cahaya ungu emas yang sangat cemerlang juga dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong, yang akhirnya berubah menjadi 100.000 tato naga ungu emas. Detik berikutnya, boom! Lindong pun melemparkan tinjuan yang membuat 100.000 tato naga ungu emas kini telah berubah menjadi naga ungu emas raksasa yang ukurannya bahkan puluhan ribu kaki. Hal ini segera mengeluarkan suara raungan yang sangat menakutkan dan merobek ruang udara sambil memberikan serangan penghancur ke arah Raja Kursi Surga. Ketika melihat serangannya diluncurkan oleh Lindong, Raja Kursi Surga hanya bisa tersenyum tipis lalu mengatakan, "Kau sebenarnya memang cukup terampil, namun kekuatan seperti ini masih belum cukup." Setelah berkata seperti itu, Raja Kursi Surga mengulurkan tangannya, dan dua cahaya hitam dalam sekejap saja langsung melesat. Hal itu sebenarnya langsung mengiris naga ungu emas milik Lindong. Setelah Raja Kursi Surga berhasil mengiris naga ungu emas, ekspresi ganas muncul dalam tatapan matanya. Bagaimanapun juga, Raja Kursi Surga saat ini menyadari betapa luar biasanya Lindong, dan dia akan menjadi ancaman yang besar bagi penjara iblis. Maka dari itu, orang yang memiliki potensi besar seperti Lindong harus segera dimusnahkan. Dengan pemikiran seperti ini, Raja Kursi Surga segera mengambil langkah untuk maju. Dia segera menghilang, yang kemudian muncul tepat di hadapan Lindong. Detik berikutnya, Raja Kursi Surga pun memberikan serangan dua jari. Hal ini ditutupi dengan kristal iblis berwarna hitam. Karena itu, merupakan perubahan dari aura iblisnya yang cukup mengerikan. Bahkan hanya dengan satu jari saja bisa langsung menghancurkan dunia ini. Ketika Lindong melihat serangan dari Raja Kursi Surga, pupil matanya kini telah menyusut. Segera setelah itu 3 sinar cahaya keluar dari dalam tubuh Lindong, yang kemudian mengubah seluruh lengannya. Kali ini, tangan dari Lindong sendiri telah memiliki kekuatan dari 3 batu simbol. Detik berikutnya, jari-jari dari Raja Kursi Surga itu segera berbenturan dengan telapak tangan Lindong. Hal ini membuat tubuh Lindong segera bergetar sebelum pada akhirnya dikirim terbang mundur beberapa langkah, dan darah di dalam tubuh Lindong langsung bergejolak. Meskipun kekuatan Lindong telah meningkat,
pada tingkat yang cukup menakutkan. Namun sebenarnya masih ada celah antara dirinya dan juga Raja Kursi Surga yang merupakan ahli top dari zaman kuno. Ketika Raja Kursi Surga melihat bahwa serangan dua jarinya hanya mampu mendorong Lindong untuk mundur tanpa menimbulkan luka yang parah, membuat sang raja tidak senang. Segera setelah itu, tubuhnya pun melesat dengan cepat. Kemudian muncul di hadapan Lindong yang bersiap untuk memberikan serangan kembali. Namun, tepat ketika serangan itu akan mengenai Lindong, sosok dari Ying Huan-Huan segera muncul di hadapan Lindong dan dengan marah menusukkan jarinya yang halus untuk langsung berhadapan dengan serangan dua jari Raja Kursi Surga. Sebuah aura iblis dan juga aura dingin ini langsung berbenturan dan membuat ruang yang ada di sekitarnya bergetar dengan hebat. Kedua belah pihak saat ini telah berbentrokan untuk waktu yang cukup singkat, sebelum pada akhirnya kedua tubuh mereka bergetar dan keduanya ini telah terdorong mundur beberapa langkah. Setelah itu, Raja Kursi Surga tersenyum tipis pada Huan-Huan sambil berkata, "Guru Es, kenapa kamu terlihat sangat marah? Aku hanya membantu dirimu untuk memberikan pelajaran setelah aku melihat bahwa dia tidak mengerti. Kenapa kau harus mengorbankan dirimu demi orang lain?" Sebuah kilatan yang cukup menakutkan terpancar dalam tatapan mata Huan-Huan. Lalu dia menjawab ucapan Raja Kursi Surga, "Kau tidak memenuhi syarat untuk melakukan hal itu." Keinginan membunuh yang besar segera melintas dalam tatapan mata Huan-Huan. Sementara Raja Kursi Surga hanya bisa menggoda saat ini. "Kau benar-benar telah kehilangan kesabaran. Sungguh pemandangan yang langka." Ying Huan-Huan kemudian menoleh pada Lindong sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Jangan bertindak sembarangan. Aku akan memberikanmu penjelasan setelah seluruh masalah di tempat ini diselesaikan." Lindong terdiam sesaat. Kemudian dia melambaikan tangannya pada Huan-Huan sambil berkata, "Baiklah, kalau begitu lakukan apapun yang kau inginkan." Setelah Lindong berkata seperti itu, tubuhnya pun bergerak untuk mundur. Namun Huan-Huan tanpa sadar mengepalkan tangannya, dan pada saat ini meskipun emosinya sudah membeku, masih ada perasaan kesal ketika mendengar jawaban dari Lindong. Namun saat ini bukan waktunya untuk berurusan dengan masalah hati. Ying Huan-Huan segera menarik nafas dalam-dalam dan dia menekan emosi di dalam hatinya itu. Selanjutnya, tatapan mata cantik dari Ying Huan-Huan melihat pada Raja Kursi Surga sambil tersenyum. Setelah melakukan pertarungan selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya bagi seorang Huan-Huan bisa merasakan niat membunuh yang besar terhadap Raja Kursi Surga. Rasa dingin kembali melonjak dari dalam tubuhnya dan Huan-Huan mengepalkan tinju yang kemudian sebuah tombak es ini telah secara perlahan muncul di dalam genggaman tangan Huan-Huan. Detik berikutnya, sosok dari Ying Huan-Huan bergegas ke depan. Dia mengayunkan tombaknya yang berubah menjadi banyak bayangan dan saat ini menyerbu langsung ke arah Raja Kursi Surga. Melihat serangan dari Ying Huan-Huan itu, Raja Kursi Surga hanya bisa tertawa terbahak-bahak lalu mengatakan, "Haha, sepertinya kau sudah marah besar." Sebuah aura iblis ini juga langsung dilonjakkan dari dalam tubuh Raja Kursi Surga. Dia juga mengambil langkah untuk maju dan riak energi yang cukup menakutkan saat ini telah menyapu langit. Pada akhirnya, Raja Kursi Surga dan juga Ying Huan-Huan telah memulai pertarungan mereka. Melihat hal ini, tatapan mata guru kehidupan kematian melihat pada para guru kuno yang lainnya sambil berkata, "Ayo, kita juga harus bertarung." Selanjutnya, tatapan mata guru kehidupan kematian melihat pada Raja Kursi kedua, lalu mengatakan, "Serahkan orang itu padaku." Sementara guru kekacauan melihat pada Raja Iblis Jahat Kosmik sambil berkata, "Serahkan raksasa itu padaku." Setelah berkata seperti ini, cahaya ungu emas keluar dari dalam tubuh guru kekacauan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuhnya telah membengkak menjadi raksasa yang besarnya sama dengan Raja Iblis Jahat Kosmik. Selanjutnya, pihak dari penjara iblis yang merupakan Raja Kursi ketiga, dia tersenyum tipis lalu mengatakan, "Karena kalian semua sudah mulai memilih lawan, maka izinkan aku juga melakukan hal yang sama." Detik berikutnya, tatapan mata Raja ketiga melihat pada Lindong sambil mengatakan,
Sepertinya kau bukan orang yang penurut. Bagaimana jika aku mengajakmu keluar dulu dan melakukan pertarungan?" Raut wajah Lindong saat ini tanpa emosi. Dia kemudian berjalan di udara, dan cahaya surgawi yang tingginya ratusan ribu kaki tiba-tiba saja dikeluarkan dari dalam alis Lindong. Samar-samar hal itu membentuk sebuah gambar istana surgawi. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Raja Kursi Ketiga telah menyusut, yang kemudian dia mengatakan, "Level Master Istana Surgawi." Barulah saat itu Raja Kursi Ketiga menyadari kenapa Lindong memenuhi syarat untuk berdiri di samping kelompok guru kuno. Sebuah kilatan yang cukup menakutkan terlintas dalam tatapan mata Lindong ketika melihat pada Raja Kursi Ketiga. Sebelum akhirnya dia berkata pada kelompok guru api, "Serahkan Raja Ketiga itu padaku." Tanpa basa-basi lagi, cahaya surgawi yang ada di antara alis Lindong kini mengeluarkan cahaya terang yang menembak lurus ke arah Raja Ketiga. Kelompok dari guru api hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah melihat hal ini, karena mereka tahu bahwa kekuatan Lindong sebenarnya sudah setara dengan para guru kuno. Hal ini semua berkat istana surgawinya, dan cukup mungkin bagi seorang Lindong untuk bisa melawan Raja Ketiga. Sementara raut wajah Raja Ketiga saat ini dipenuhi dengan senyuman. Dia buru-buru membalik tangannya, dan akhirnya cahaya iblis melesat keluar dari mata jahat yang ada di telapak tangannya. Hal itu segera berbenturan dengan cahaya istana surgawi yang dikeluarkan oleh Lindong. Tidak lama kemudian tubuh dari Lindong pun segera bergerak dan dia muncul di hadapan Raja Ketiga. Sementara guru api dan juga yang lainnya juga telah memulai serangan mereka. Yang kali ini mereka mencegat para anggota eselon atas dari penjara iblis. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, langit dan juga daratan telah diubah menjadi medan peperangan. Banyak fluktuasi energi yang cukup mengerikan sebenarnya telah mempengaruhi seluruh wilayah Swan Barat. Dan faktanya, bahkan seseorang dari 3 wilayah Swan yang lainnya bisa merasakan sebuah kengerian yang ada di tempat ini. Banyak tatapan mata dari orang-orang yang sangat jauh di sana dipenuhi dengan kecemasan ketika melihat ke arah wilayah Swan Barat. Raja Kursi Ketiga sambil terus memandangi Lindong yang berdiri di hadapannya. Dia pun tersenyum lalu mengatakan, "Kau memang cukup mengesankan. Hanya 1 tahun kita tidak bertemu, namun kekuatanmu telah benar-benar berada di Master Istana Surgawi." Lindong hanya melirik Raja Ketiga dengan acuh tidak acuh karena dia tidak memiliki niat untuk mengobrol saat ini. Jadi berikutnya tubuh Lindong bergetar dan kedua tangannya dengan cepat diubah menjadi tangan simbol leluhur, dan itu merupakan penggabungan dari 3 kekuatan batu simbol. Setelah berada di tahap Master Istana Surgawi, kendali Lindong atas 3 batu simbol jelas mencapai tingkat dewa. Detik berikutnya tubuh Lindong pun menghilang, dan tampaknya dia telah melakukan teleportasi yang langsung muncul di atas kepala dari Raja Ketiga. Telapak tangan simbol leluhur yang berisi kekuatan Juan yang mengerikan ini telah langsung meluncurkan serangan kejam yang akan menghantam kepala dari Raja Ketiga. Meskipun kekuatan Lindong telah melonjak, namun Raja Ketiga juga bukan orang yang bisa diremehkan. Tubuhnya saat ini bergetar dan aura iblis yang kental telah berkumpul. Kemudian hal itu segera berubah menjadi armor Kaisar Iblis. Pada akhirnya Raja Ketiga juga langsung melemparkan pukulan yang berbentrokan dengan tangan Lindong. Pada saat ini benturan antara Lindong dan juga Raja Ketiga membuat ruang yang ada di sekitarnya meledak dengan keras. Namun Raja Ketiga juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Banyak duri-duri tajam ini dengan cepat muncul di armor Kaisar Iblis. Sebelum pada akhirnya Raja Ketiga pun membalikkan tubuhnya dan menyapu ke arah Lindong. Bahkan serangan mengerikan seperti ini akan bisa dengan mudah membunuh seseorang di tahap reinkarnasi. Namun Lindong yang melihat serangan dari Raja Ketiga, dirinya tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya, 3 sinar cahaya dari batu simbol leluhur kini telah menyelimuti seluruh tubuh Lindong. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, hal itu segera berubah menjadi armor yang berwarna hitam, biru, dan juga perak. Dan ini merupakan armor yang dibentuk oleh 3 kekuatan batu simbol.
Setelah itu, Lindong pun melemparkan kedua tinjunya ke arah depan, dan lubang hitam yang tidak terhitung jumlahnya bersamaan dengan cahaya petir dan juga cahaya perak ini juga telah menyelimuti tinju dari Lindong. Akhirnya, hal itu bertabrakan dengan serangan dari Raja Ketiga yang kemudian dang dang dang. Ketika dua serangan mengerikan itu saling berbentrokan, percikan api yang sangat mengerikan juga langsung dikeluarkan. Gelombang kejut juga menyebar yang membuat seluruh tempat ini bergetar. Saat ini, Raja Ketiga dan juga Lindong telah melakukan pertempuran seperti orang yang gila. Setiap serangan yang mereka keluarkan mampu membunuh seorang di tahap reinkarnasi. Dan saat ini, mereka berdua juga telah mengandalkan armor masing-masing yang cukup kuat untuk bisa menahan serangan satu sama lain. Ketika Lindong melakukan pertarungan yang cukup intens dengan Raja Kursi Ketiga, beberapa medan pertarungan yang lainnya juga telah memanas. Bagaimanapun juga, kedua belah pihak telah saling bertarung selama bertahun-tahun, dan mereka juga telah menyadari teknik masing-masing. Oleh karenanya, akan menjadi serangan tanpa ampun ketika peperangan ini telah pecah. Dan ini akan menjadi peperangan yang sangat menakutkan dan juga menyedihkan selama ribuan tahun terakhir. Energi Yuan dan juga energi iblis telah saling mengamuk di dataran dan juga di langit. Pertarungan yang sangat mengerikan seperti ini adalah pertama kalinya selama ribuan tahun terakhir. Dan pertarungan yang ada di dataran telah diisi oleh pasukan aliansi melawan pasukan Yimou. Sementara para eselon atas dari kedua belah pihak, mereka melakukan pertarungan di langit di tempat yang cukup tinggi. Ada Lindong dan juga para guru kuno yang lainnya yang bertarung dengan eselon atas dari penjara iblis. Kedua belah pihak sudah melakukan pertarungan ini sejak zaman kuno dan mereka jelas memahami kekuatan masing-masing. Hal inilah yang membuat pertarungan seperti ini menjadi cukup intens. Setiap serangannya adalah sesuatu yang tidak ada ampun. Detik berikutnya, peng, peng. Lindong yang sudah terlibat pertarungan dengan Raja Ketiga, dia tidak lebih lemah dari Raja Ketiga itu setelah Lindong berada di tahap Master Istana Surgawi. Oleh karenanya, sangat mustahil bagi seorang Raja Ketiga untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan mudah melawan Lindong. Keduanya saat ini telah berubah menjadi seberkas cahaya yang berkelok-kelok di langit, dan mereka saling bertabrakan satu sama lain. Keinginan membunuh dari keduanya juga sangat besar. Tubuh Lindong yang saat ini sudah dibungkus oleh armor besi yang terbuat dari kekuatan 3 batu simbol. Sementara Raja Ketiga juga telah terbungkus oleh armor Kaisar Iblis. Banyak lubang hitam serta cahaya petir dan juga cahaya perak ini telah terbentuk setiap kali Lindong melemparkan pukulan. Kekuatan dari 3 batu simbol yang agung sepenuhnya telah menyatu dengan tubuh Lindong saat ini. Hal itu membuat Raja Ketiga tidak berani meremehkan kekuatan Lindong. Keduanya memiliki tatapan mata yang dipenuhi dengan kebiadaban. Setiap kali melakukan bentrokan, pasti akan menimbulkan ledakan yang besar di langit saat ini. Selanjutnya, tubuh dari Lindong dan juga tubuh dari Raja Ketiga kini telah terlempar beberapa puluh ribu kaki ke arah belakang, yang kemudian mereka pun mulai menstabilkan tubuh masing-masing. Selanjutnya, kembali bergerak untuk memberikan serangan dan tidak ingin menyerah di dalam pertarungan ini. Ratusan ribu tato naga ungu emas dengan cepat dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Hal ini sebenarnya lebih kuat dari milik Raja Naga Kingxi ketika dirinya melepaskan transformasi tubuh naga hijau surgawinya. Meski demikian, masih cukup sulit bagi seorang Lindong mendapatkan banyak keuntungan ketika melawan Raja Ketiga. Jelas orang itu bukanlah musuh biasa. Lautan energi iblis yang cukup kental sebenarnya telah langsung dihancurkan ketika mendapatkan serangan liar dari tato naga ungu emas milik Lindong. Selanjutnya tubuh Lindong pun bergegas maju sambil mengepalkan tangannya. Kekuatan dari 3 batu simbol ini telah berubah menjadi tongkat kerajaan yang memiliki 3 sinar yang berbeda. Di ujung tongkat ada sinar cahaya petir, sementara di tengahnya ada sinar cahaya perak, dan di pegangannya sendiri ada sinar berwarna hitam. Karena itu merupakan lubang hitam yang terus berputar.
Tangan dari Lindong saat ini sudah bergetar. Sementara tongkat simbol leluhur juga telah berubah menjadi banyak bayangan yang menutupi langit. Ketika hal itu memberikan serangan pada Raja ketiga. Ketika melihat serangan dari Lindong itu, Raja kursi ketiga pun buru-buru menghantamkan telapak tangan iblisnya ke ruang kosong yang ada di hadapannya. Hal itu ia lakukan sambil mengatakan, "Pintu iblis hitam." Energi iblis berubah menjadi pintu gelap yang tingginya puluhan ribu kaki dan ada banyak simbol-simbol iblis yang terukir di atasnya. Detik berikutnya, diar, diar, diar. Bayangan tongkat milik Lindong kini dengan kejam mendobrak pintu iblis dari Raja kursi ketiga itu, seperti seorang pria yang sedang marah ketika melihat pacarnya sedang kepergok dengan pria lain di dalam hotel. Serangan dari tongkat Lindong dalam sekejap saja menimbulkan sebuah retakan pada pintu hitam dari Raja ketiga. Detik berikutnya, serangan tongkat dari Lindong itu segera bergegas maju untuk menembus pintu raksasa. Namun, tiba-tiba saja sebuah cahaya perak kini telah muncul di ujung dari tongkat dan akhirnya hal itu menembus pintu raksasa, di mana salah satu ujung tongkat dari Lindong kali ini telah muncul di belakang Raja ketiga tanpa ampun, memberikan serangan yang kejam ke punggung Raja ketiga. Pada akhirnya, diar, tubuh dari Raja ketiga dikirim terbang oleh serangan tongkat Lindong dengan cara yang sangat menyedihkan. Sebuah penyokan ini langsung terlihat di armor Kaisar Iblis pada punggung Raja ketiga. Namun, sebelum Raja ketiga bisa mengungkapkan kemarahan atas serangan dari Lindong itu, tiba-tiba saja bayangan tongkat yang lainnya telah muncul dan menembus ruang dimensi. Kemudian, langsung memberikan serangan pada titik-titik vital yang ada di tubuh Raja ketiga. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, dar dar dar, bayangan tongkat kerajaan dari Lindong telah benar-benar mengenai tubuh Raja ketiga. Dan kali ini, bekas luka yang cukup mengerikan telah terlihat di armor Kaisar Iblis. Penampilan dari Raja ketiga sekarang telah terlihat menyedihkan. Raja kursi ketiga kali ini berteriak dengan marah. Matanya telah memerah akibat dipukuli oleh Lindong. Sebuah energi iblis yang sangat menakutkan sekarang telah berkumpul di tinju dari Raja ketiga yang kemudian berubah menjadi cahaya hitam. Detik berikutnya, Raja ketiga pun melemparkan pukulan dengan kejam ke arah depan. Cahaya iblis yang mengandung energi iblis yang padat kini sebenarnya langsung menabrak tubuh dari Lindong, yang kemudian diar, tubuh Lindong pun terlempar ke belakang dan ada retakan yang telah muncul di armor simbol leluhur. Darah pun mengalir di sudut mulut dari Lindong saat ini. Hal itu membuat Lindong segera berkata dalam hati, Raja ketiga memang layak menjadi eksistensi tingkat puncak di dalam penjara iblis. Kekuatan bertarungnya adalah yang terkuat di antara lawan-lawan yang telah aku hadapi selama bertahun-tahun ini. Sepertinya pertarungan ini akan sulit diselesaikan. Setelah berhasil memaksa Lindong untuk mundur, Raja ketiga segera melirik pada armor Kaisar Iblisnya yang telah rusak dan dipenuhi dengan retakan. Keganasan saat ini telah meningkat dalam tatapan matanya. Raja ketiga menjilat bibirnya sendiri sambil menatap Lindong dengan cara yang cukup menyeramkan. Tidak terduga, 1 tahun yang lalu Lindong cukup lemah, namun saat ini akan menjadi sangat sulit dihadapi. Raja kursi ketiga segera tersenyum lalu dia mengatakan, meskipun tujuan utama kita hari ini bukan untuk bertarung melawan kalian semua, aku benar-benar tidak senang setelah dipukuli olehmu dengan cara seperti ini. Lindong pun segera menyipitkan matanya lalu mengatakan, hah? Tujuannya tidak untuk bertarung? Dan Raja kursi ketiga hanya bisa tersenyum tipis. Dia segera menundukkan kepalanya dan melihat banyaknya pertempuran yang ada di bawah sana. Saat ini, Raja ketiga bisa merasakan aura berdarah dan juga brutal dengan cepat telah berkumpul. Secara perlahan, Raja kursi ketiga mengangkat tangannya, lalu dia mengatakan, aku sudah lama mendengar tentangmu dari ketiga sampah gerbang Yuan. Pada awalnya, aku percaya bahwa kau hanyalah seekor semut yang tidak penting. Namun, aku tidak pernah membayangkan
bahwa suatu hari aku akan didorong seperti ini oleh semut sepertimu dan membuat kondisiku menjadi menyedihkan. Setelah raja ketiga berkata seperti itu, mata jahat yang ada di telapak tangannya mulai berkedip. Hal ini membuat bulu kuduk dan juga bulu ketek dari Lindong segera berdiri sambil terus melihat pada Lindong. Raja ketiga pun mengatakan, namun kupikir aku akan merasa jauh lebih baik jika aku menghabisimu. Sebelum melakukan hal itu, bagaimanapun juga, aku seharusnya tidak meninggalkan penyesalan ketika diriku mati. Bagaimana? Apakah kau tidak setuju? Lindong hanya bisa menyaksikan raja ketiga yang tiba-tiba saja berubah menjadi orang yang banyak omong kosong. Namun, sebuah perasaan yang cukup gelisah samar-samar terlintas di dalam hati Lindong untuk alasan yang tidak dia ketahui. Selanjutnya, raja ketiga dengan lembut menyatukan kedua tangannya. Dia tersenyum sambil berkata, mata ini disebut mata iblis penjara, dan itu merupakan sesuatu yang telah diberikan oleh Kaisar Gimo. Saat itu, aku telah menggunakannya untuk meluncurkan serangan diam-diam terhadap leluhur simbol. Aku percaya seharusnya kau akan puas jika kau mati di tangan ini. Tatapan mata Lindong hanya bisa melihat raja ketiga dengan acuh tidak acuh, dan dia tidak memiliki niat untuk membalas ucapannya itu. Ketika melihat Lindong yang masih tetap cuek, raja ketiga tanpa sadar segera mengatakan, sungguh ekspresi yang membosankan. Tidak lama kemudian energi iblis yang cukup menakutkan tersabuk keluar dari dalam tubuh raja ketiga, dan energi iblis yang kental kini telah berubah menjadi kristal-kristal kecil yang tidak terhitung jumlahnya. Karena ini merupakan perubahan bentuk dari energi iblis yang telah dipadatkan hingga tingkat yang sangat menakutkan. Tidak lama kemudian, energi iblis itu pun memasuki tangan dari raja ketiga yang membuat tangannya kini telah berubah menjadi hitam, dan mata jahat yang ada di telapak tangannya segera mengeluarkan suara dengungan yang cukup memekakkan telinga. Sebuah riak jahat juga langsung tumbuh berkali-kali lebih kuat dari mata yang ada di telapak tangan itu. Raja kursi ketiga melihat Lindong sambil tersenyum tipis, dan pada saat ini Lindong bisa melihat bahwa tangan dari raja ketiga telah menjadi layu dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Hanya dalam waktu beberapa detik, sepertinya darah hitam di tubuh raja ketiga telah benar-benar lenyap, dan bola mata yang ada di telapak tangannya telah berubah menjadi sangat menakutkan. Selanjutnya, tangan dari raja ketiga kini telah meledak, dan bola mata itu langsung keluar dari dalam telapak tangannya. Energi iblis pun melonjak, dan mata itu pun dalam sekejap saja membengkak menjadi ukuran puluhan ribu kaki. Saat ini, bola mata jahat itu telah melayang di udara sambil terus memancarkan energi iblis yang sangat mengerikan dari dalamnya. Ada fluktuasi yang sangat menakutkan secara diam-diam juga tersebar. Tatapan mata Lindong segera menyusut ketika dia menyaksikan mata jahat yang terasa mengancam itu. Sebuah ekspresi serius segera muncul di raut wajah dari Lindong. Dia menghirup nafas dalam-dalam, yang kemudian mengepalkan tangannya, dan sebuah formasi cahaya kuno terbang keluar dari dalam tangan Lindong. Akhirnya hal itu membengkak menjadi ukuran puluhan ribu kaki di langit. Karena itu merupakan formasi alam semesta kuno. Ketika melihat hal ini, raja ketiga hanya bisa mengernyitkan dahinya. Segera setelah itu dia melihat pada Lindong sambil mengatakan, formasi alam semesta kuno ya. Selanjutnya, bola mata jahat raksasa saat ini telah secara perlahan tertutup. Suara gemuruh pun terdengar dari dalam formasi alam semesta kuno yang mulai berputar, dan tirai cahaya yang cukup unik ini telah dikeluarkan dari formasi itu. Bahkan energi iblis yang ada di langit menunjukkan tanda-tanda untuk menghilang. Ketika merasakan fluktuasi menakutkan dari formasi alam semesta kuno, hanya mata jahat yang tetap tenang dan tidak bergerak hingga saat ini. Tapi Lindong samar-samar bisa merasakan semacam energi pemusnahan yang kuat terkumpul di dalam mata jahat itu. Kekuatan seperti ini benar-benar membuat Lindong merasa cukup gelisah. Selanjutnya, Lindong pun menarik nafas dalam-dalam. Sebuah kilatan dingin pun muncul dalam tatapan matanya
yang kemudian tangan dari Lindong membentuk sebuah segel sambil mengatakan, "Tangan semesta." Energi Yuan yang perkasa telah melonjak dari dalam tubuh Lindong. Sementara formasi alam semesta kuno mulai bergetar dengan hebat. Sebuah cahaya aneh ini juga telah dikeluarkan dari dalamnya, yang kemudian berubah menjadi tangan raksasa ukurannya puluhan ribu kaki. Hal ini telah ditutupi oleh banyak simbol-simbol kuno yang cukup misterius. Tangan semesta itu pun segera mengulur ke arah depan dan dengan kejam akan menghantam bola mata raksasa. Melihat hal ini, Raja ketiga hanya bisa tersenyum tipis. Secara perlahan dia kemudian menutup matanya dan darah hitam mulai mengalir keluar dari sudut mata Raja ketiga ketika dirinya menutup mata ini. Sementara mata jahat yang ada di langit tiba-tiba saja secara perlahan terbuka. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, langit di tempat ini telah berubah menjadi sangat gelap ketika bola mata itu terbuka dan semua orang bisa melihat ada sinar cahaya jahat yang meletus dari dalam bola mata itu. Hal ini kemudian langsung bertabrakan dengan tangan semesta milik Lindong. Dari tabrakan itu sendiri hanya mengeluarkan suara desisan dan tidak ada fluktuasi yang menakutkan tersebar dari dalamnya. Namun tangan semesta milik Lindong sekarang telah bergetar dengan hebat dan banyak retakan juga telah muncul. Pada akhirnya tangan semesta itu benar-benar dihancurkan oleh seberkas cahaya dari mata jahat milik Raja ketiga. Ketika tangan semesta itu hancur, sebuah cahaya surgawi tiba-tiba saja muncul di belakangnya, dan itu merupakan istana surgawi yang benar-benar besar. Kali ini telah muncul entah dari mana. Istana surgawi itu sendiri sekarang telah menjulang tinggi ke langit seperti rumah para dewa. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang cukup perkasa dan agung. Detik berikutnya, sinar cahaya jahat yang telah menghancurkan tangan semesta pada saat ini melesat ke arah langit dan dengan kejam langsung menabrak istana surgawi yang megah itu. Dari tabrakan ini menimbulkan suara gemuruh yang sangat keras. Selanjutnya, seluruh istana surgawi milik Lindong bergetar dengan hebat. Sementara sosok dari Lindong sendiri telah berdiri tegak di dalam istana surgawinya. Detik berikutnya, tangan dari Lindong mulai membentuk busur petir dan 3 cahaya. Pada saat ini langsung berubah menjadi anak panah. Energi mental yang luas dan tidak berujung di dalam istana surgawi kali ini juga langsung mengalir ke dalam anak panah milik Lindong. Suara dengungan pun terdengar dan anak panah yang ada di tangan Lindong pun bergetar dengan hebat. Sementara cahaya surgawinya seolah-olah mampu menekan aura jahat yang sangat mengerikan dari mata raksasa itu. Tangan dari Lindong sedikit bergetar, sementara darah segar kali ini dengan cepat keluar dari dalam tangan Lindong. Selanjutnya, Lindong dengan lembut menutup matanya dan secara perlahan melepaskan anak panah dari busurnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah serangan anak panah milik Lindong ini mampu menghancurkan mata raksasa dari Raja ketiga? Ataukah Lindong yang akan dikalahkan oleh serangan dari mata itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.